Hayo kun. Hai everybody, welcome back to my channel Kokolopot. By the way, kumaha kabarna barudak? Ingat, adrenalin adalah seni. Untuk itu di sini gua akan memberikan asupan adrenalin kalian dengan mereview film The Prison, film yang bertema kekerasan di dalam penjara. Jika kalian suka alur cerita film, kalian subscribe aja supaya kalian mendapatkan film-film seru lainnya. Scene berpindah pada si kakek tukang korup dana pajak yang sedang membaca koran berisi berita dirinya sendiri. Lalu, ia menelpon rekannya untuk kabur ke Vietnam. Tiba-tiba, masuk 3 orang pembunuh profesional yang tanpa basa-basi langsung menyuntikkan kokain dosis tinggi dan menebar sisanya di meja tersebut. Ini dilakukan untuk mengelabui polisi agar si korban terlihat modar karena overdosis. Namun di luar dugaan, hayo kun, muncul simpanan bernyawa si kakek tukang korup merubah skema rencana mereka, sehingga mereka harus menewaskan si cantik yang haus duit ini. Lalu mereka tancap gas meninggalkan TKP. Oh my god, ternyata kawanan pembunuh tersebut adalah para tahanan. Loh, kok bisa? Nah, penasaran kan siapa yang mengirim mereka dan apa motif dibalik semua ini? Tonton sampai habis. Kemudian polisi datang ke TKP dan sudah pasti mereka kesulitan menguak tersangka di balik kasus ini. Dan inilah film The Prison. Scene berpindah ke puluhan napi yang akan diantarkan ke penjara. Nah, salah satunya sudah pasti ada si Song sebagai peran utama. Sesampainya di penjara, lihat kelakuan si Song ini. Petentang-petenteng sehingga menimbulkan keributan di sana. Tentu saja baru masuk sel, Song langsung dikasih paham sama penunggu sel. Rasakan sia. Song dipanggil kepala penjara dan kembali sikap sombongnya kumat, sehingga diam-diam kepala penjara menugaskan napi lain untuk mencocol si Song. Setelah tertangkap dan dibawa ke pimpinan sel, pimpinan menyuruhnya untuk patuh kalau mau aman. Karena Song ini kepala batu, gede hulu, keras kepala. Dia kembali dibolokotoken dan hampir saja kehilangan tangannya. Nah, sia, karena merasa sangat ketakutan, Song pun meminta ampun dan berjanji akan patuh sambil ngompol di celana. Scene berpindah ke Sun Iko, kita panggil saja Kiko. Ia sedang menikmati sauna di sebuah ruangan sudut penjara. Terungkap dari para petugas bahwa Kiko adalah bos besar tahanan di sana. Kekuasaannya melebihi pimpinan sel dan lebih kejam dari gangstar. Bahkan geng harimau putih pun tewas dilalap sama dia. Kembali kepada Kiko yang sedang membaca koran dengan isi berita pembunuhan petugas pajak di awal scene tadi. Sepertinya Kiko terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian ia dihampiri petugas penjara. Nah, pada hormat gak tuh petugas sama Kiko? Terungkap di sini bahwa Kiko adalah mantan polisi yang dipenjara karena kasus tabrak lari. Comeback pada Song. Ingat, ia memiliki julukan utusan neraka. Begitu ia memiliki target, sudah pasti 100% targetnya akan tertangkap. Dikeluarkan dari ruangan itu, Song bertemu dengan mantan intelnya yang dipenjara di sini. Kemudian para napi mengejeknya sehingga Song, si kepala batu, hampir saja membuat mereka babak belur. Lalu Kiko mengejek Song karena tidak jadi berbuat jantan. Mendengar hal itu, Song merasa terpacu adrenalinnya dan menerima tantangan Kiko untuk buy one dengan meminta syarat ayam goreng dan ingin menempati ruangan 84 tempat barudak Kiko berada. Gaskeun barudak. Sudah jelas kelas ini si Song. Lalu ia dibawa ke ruangan 84 dan bersatu dengan barudak Song. Scene berpindah ke Dr. King sebagai antek-antek Kiko di luar lapas yang sedang menelpon Kiko. Di sebuah restoran, dokter bertemu si kepala lapas dan memberikan uang dengan jumlah banyak karena sudah mengeliminasi tukang korup dana pajak di awal film. Nah, fakta terungkap. Komplotan pembunuh tadi adalah kiriman si kepala lapas yang bersekongkol dengan para napi di bawah pimpinan Kiko. Kembali ke dalam lapas, di dapur terungkap kelompok napi ini adalah seorang terpelajar, salah satunya dokter cabul yang telah melakukan malpraktek. Dia menjadi eksekutor yang menyuntikkan obat terlarang pada korbannya.
Selanjutnya Kiko bertemu dengan kepala lapas. Di sini kepala lapas mulai tidak suka dengan posisinya yang sudah dikendalikan Kiko. Kemudian kelompok Kiko mulai kembali menjalankan misi untuk merampas barang sitaan polisi. Bahkan mereka mendatangkan seorang peledak profesional dari penjara lain. Setelah mendapatkan barang curian tersebut, tiba-tiba si sopir mengkhianati mereka dengan mencoba membawa kabur uang tersebut. Namun, sopir pengkhianat ini gagal, tapi berhasil kabur. Nah, sampai di lapas, kepala lapas menampar antek-antek Kiko karena telah menyebabkan satu tahanan kabur. Tiba-tiba ada pemeriksaan dadakan dari inspektur tertinggi. Mereka pun kalang kabut ketakutan. Lalu inspektur bertemu dengan Kiko dan mengetahui track record kejahatan Kiko. Ketika Kiko disuruh hormat pun ia tidak mau dengan memperlihatkan tatapan sinisnya. Bodyguard hampir bersiap memukulnya dan Kiko bersiap mengambil gunting tanaman. Namun tiba-tiba Song membuat keributan hingga ia dipukul para petugas. Kiko melihat keberanian Song berbeda dengan napi lainnya yang ketakutan dengan kedatangan inspektur. Song kembali masuk ke dalam ruang isolasi dan kepala lapas mendapatkan teguran dari sang inspektur. Kiko mulai tertarik pada Song dan membawa dia keluar untuk menikmati makanan enak. Dan dia diajak untuk menangkap seorang napi yang kabur. Di sini terungkap Song adalah seorang polisi dan kakaknya adalah reporter yang pernah menyelidiki kasus di penjara ini. Untuk mendapatkan kepercayaan Kiko, Song, sang utusan dari neraka ini menunjukkan keahliannya menangkap sasaran dan membawa kembali tahanan ini ke dalam penjara. Sampai di penjara, napi itu pingsan digantung dan dipodaran sama Kiko. Edan sia. Song semakin mendapatkan posisi di samping Kiko. Ketika sedang membersihkan lantai, Song melihat kepala lapas sedang menyembunyikan sesuatu. Pada jam makan terlihat asisten Kiko yang merasa geram karena posisinya tergantikan oleh Song. Ia menantang Song tapi Kiko langsung menghantamnya. Asisten ini bernama Jaja. Jaja merupakan sahabat Jasmine yang digigit telinganya sama Song. Jasmine menawarkan kepada Jaja untuk menghabisi Kiko. Di ruangan lain terlihat Song sedang masuk ke ruangan kepala lapas. Ia mencuri kaset bukti kejahatan mereka. Bahkan katanya seorang reporter tewas oleh mereka. Namun tiba-tiba Song ketahuan dan membawa Song ke dalam gudang untuk meminta barang yang ia curi. Namun dengan kepintaran Song, ia malah memberikan uang yang dia curi. Esok harinya dokter antek Kiko memberikan sumbangan ke lapas ini. Namun ini adalah kamuflase untuk transaksi narkoboy. Setelah narkoboy diberikan, kelompok Jasmine datang dan ingin membunuh Kiko. Dan disinilah Kiko menunjukkan kekejamannya dengan mencucuk mata salah satu anak buah Jasmine dengan sendok. Jasmine pun berpura-pura ketakutan, lalu dari belakang menusuk Kiko diam-diam. Kemudian Song datang dan inilah Song, si utusan dari neraka. Ketika Song dibawa petugas, Jasmine memukulnya dari belakang sehingga ia pun tumbang. Dalam pingsan ini, Song mengingat kematian kakaknya yang dibuat seperti kecelakaan oleh komplotan pembunuh. Nah, fakta kembali terungkap. Di sini Song adalah petugas yang menyamar menjadi napi untuk mengungkap kasus yang membunuh kakaknya. Jasmine yang mencoba membunuh Kiko pun tewas saat ia akan dipindahkan ke lapas lain. Mengumpulkan anak buahnya, Kiko mengungkap anak buahnya yang sudah berkhianat. Song pun merasa ketakutan. Namun di sini Jajalah yang ketahuan. Song pun disuruh Kiko menghabisi Jaja dan Song memotong tangan Jaja. Rasakan Jaja. Di sebuah menara, Kiko memberikan ujangan kepada Song untuk menjadi seorang pemimpin. Kau harus menghabisi kepalanya. Kepala lapas kembali mendapatkan peringatan dari inspektur. Kali ini ia ketakutan karena harta dan kemewahan atas nama istrinya sudah terbongkar. Scene berpindah ke sebuah tempat. Song memberikan kaset bukti kejahatan mereka kepada atasannya.
Akhirnya terungkaplah bahwa para napi melakukan kejahatan terorganisir di luar penjara dengan Dr. King sebagai perencana di lapangan. Pada malam harinya, Kiko dan kelompoknya menjalankan misi dan Song ikut dalam tugas itu. Lalu Song memberikan informasi tindakan kejahatan di sebuah pabrik. Lalu setelah itu puluhan polisi menuju ke TKP dan melakukan penyergapan. Namun disinilah kepintaran Kiko dan Dr. Kim. Di lokasi tersebut tidak ditemukan tersangka karena Kiko membawa Song ke tempat lain dan membawa inspektur yang telah mencium kejahatan mereka. Ia pun dieksekusi di tempat ini. Song yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena takut penyamarannya terbongkar. Kembali ke penjara, Kiko mendengar info tentang penyergapan Kiko dan Dr. Kim yang diawasi oleh polisi. Nah, disinilah Song terungkap penyamarannya oleh Kiko karena atasan Song tertangkap oleh mereka. Bahkan Kiko mengungkapkan bahwa kakaknya tewas oleh Kiko. Pada saat Song akan menghajar Kiko, tiba-tiba anak buah Kiko langsung menghajar Song. Shin berpindah ke ruangan kepala lapas yang sudah mendapati bahwa kaset bukti kejahatan mereka sudah hilang. Lalu ia membawa senjata dan mendatangi Kiko. Tak terima dengan perkataan Kiko, kepala penjara langsung ancang-ancang dan inilah yang terjadi. Kepala lapas akhirnya modar dan Kiko meminta anak buahnya menggantung Song. Namun, saat itu ada salah satu dari mereka yang membantu Song dengan mematikan listrik. Song pun berhasil kabur. Lalu Song melakukan aksi balas dendam. Dibantu oleh mantan intelnya, Song terlebih dahulu membakar kebun kesayangan Kiko. Lalu ia meledakkan semua mobil mewah milik Kiko. Ia meminta Kiko duel terbuka tanpa senjata. Nah, mari kita saksikan Kiko vs Utusan Neraka. Song bisa saja langsung menghabisi Kiko, namun Song tidak melakukannya karena jati dirinya sebagai seorang polisi bisa saja terbongkar. Kiko pun tewas oleh sniper anak buah Song. Akhirnya, semua petugas penjara yang terlibat pun ditangkap. Song kembali ke markasnya, namun ia tidak bisa menampik keterlibatannya dalam tindakan kejahatan. Singkat waktu, Song pun kembali ke lapas dengan seragam seperti almarhum Kiko. Haha, hihi, inilah sang utusan dari neraka yang menjadi penguasa baru di lapas tersebut. Film pun berakhir. Haha, gimana adrenalin kalian? Sudah terpacu belum? Kalau sudah, lampiaskanlah kepada istrimu di atas kasur. Jangan kepada sabun di toilet, apalagi toilet umum. Nah, begitu saja review film yang bisa gua bahas. Segitu saja review film yang bisa gua suguhkan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.